Well, TOEFL di skill satu intinya bahwa kalimat itu minim dia mengandung subjek dan verb gitu ya, subjek dan verb. Kalimat itu mengandung subjek dan verb atau mungkin kita familiarnya dengan subjek dan predikat. Nah, jadi setiap kalimat minim harus punya subjek, minim harus punya predikat. Nah, subjek itu adalah mungkin kita identik dengan pelaku. Nah, sedangkan predikat itu identik dengan kata kerja gitu ya. Jadi subjek itu pelaku, predikat kata kerja. Nah, secara umum seperti itu kan. Nah, tapi kalimat itu nggak harus selalu subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, kata keterangan gitu ya. Jadi tidak selalu seperti itu. Nah, terus eh, kita harus tahu dulu tentang subjek. Nah, subjek itu intinya bahwa kan pelaku gitu ya, pelaku yang dia doing something, dia yang dia melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, cuman kita harus paham bahwa subjek itu tidak melulu cuma A, you, we, they, she, he, it gitu ya. Jadi subjek itu nggak melulu cuma ini toh, tetapi dia bisa lebih luas dari itu. Misal ya, katakanlah saya pengen subjeknya adalah she itu luas. Terkadang dalam kalimat itu jarang yang dia menggunakan she, ya. Tapi mungkin saya mau mengganti dengan nama orang yang dia perempuan, saya mengganti the girl, mother, misal sister, woman, lady. Nah, itu kan juga mengacu ke she kan, dia perempuan. Jadi subjek itu tidak melulu cuma she. Begitu juga he dia laki-laki. Jarang juga subjek itu selalu memakai he. Mungkin saya memakai nama orang yang laki-laki atau mungkin saya memakainya the boy, father, brother, man, misal headmaster, of apa ya, postman misal ya. Nah, office boy misal seperti itu kan. Jadi uh, he dan she itu bisa lebih luas lagi ya. Jadi tidak hanya sekedar subjek itu she ataupun he. Terus we itu pun juga luas. Jadi tidak hanya selalu you and I, kamu dan aku gitu ya. Tapi juga bisa ke my friend and I, my family and I. Jadi kami atau kita pun juga luas. Terus they itu pun juga luas. They itu mengacu ke mereka. Mereka dalam artian itu mungkin sesuatu yang jamak. Sesuatu yang jamak itu kan biasanya identik dengan penggunaan s di depannya kan. Misal students, teachers, books, cats, misal gitu ya. Terus misal computers, misal bags, tas. Nah, jadi they itu mengacu ke sesuatu yang lebih luas gitu ya. Jadi they itu bukan berarti bahwa oh dia mengacu ke mereka gitu ya, tetapi orang, tetapi mereka bisa ke orang, bisa hewan atau bisa sesuatu yang jamak gitu ya. Atau it itu juga luas. It itu mungkin bisa ke benda, dia bisa hewan, bisa nama tempat. Nah, jadi it itu dia juga luas gitu ya. Nah, terus selain itu, yang bisa jadi subjek adalah adjective plus noun. Kata sifat dan kata benda. Noun itu adalah kata benda. Kata benda di sini bukan berarti bahwa gitu ya. eh, Noun di sini itu bisa mengacu ke benda itu sendiri, bisa mengacu ke tempat, bisa mengacu ke person, mungkin nama orang gitu ya. Jadi bisa mengacu ke animal. Nah, jadi ketika dia digabungkan dengan adjektif atau kata sifat di depannya. Kata sifat itu apa sih adjektif? Nah, adjektif itu kayak yang memberikan sifat pada benda noun yang dilekati. Misal little, kecil. Yang termasuk kata sifat itu apa sih? Misal kecil, besar, little, apa ya, big, misal expensive, cheap, beautiful, handsome, uh, apalagi ya, misal happy, sad, free, misal gitu ya. Jadi itu adalah kata sifat ketika dia menempel pada noun di sini. Misal little girl, seorang gadis kecil. Misal little girl, gadis kecil. Big car, mobil yang besar. Nah, jadi itu bisa jadi, apakah bisa jadi subjek? Yes, gitu ya. Terus yang pola kedua adalah determiner plus noun. Nah, determiner itu apa? Nah, determiner itu bisa juga apa ya, ada beberapa contohnya yang dia termasuk determiner gitu ya. Jadi misal kayak possessive pronoun, misal my, you, her, his, their, its gitu ya. Misal my book, bukuku, your book, her book, misal his book, their papers misalnya. Jadi
itu bisa jadi subjek gitu ya. Terus atau bisa juga ketika depannya this, that, those, this, sama they, atau misal ini itu sebuah, seekor, seorang gitu ya. Atau mengacu ke kayak misal some, any, several, beberapa, few, little, sedikit. Nah, jadi misal my book, this book ya, some books. Apalagi ya misal several friends misalnya. Cat, an 11 misal. Nah, jadi itu bisa jadi subjek gitu ya. Nah, atau yang selanjutnya pola ketiga, ketika gitu ya. Ketika determiner plus adjective plus noun, misal a little girl. This sweet orange, this yellow book, an expensive car misalnya. Jadi itu bisa juga jadi subjek. Jadi subjek itu dia nggak hanya terbatas cuma A, U, V, D, C, H selesai, tetapi dia bisa lebih luas dari itu. Nah, terus nah biasanya gitu ya, biasanya subjek itu yaitu dia tidak hanya sempit kepada ayuwidesie, tetapi she dia bisa luas lagi gitu ya. She dia bisa luas lagi, terus we dia juga luas, she, he dia luas lagi, atau bisa mengacu ke yang tadi bentuk frase tadi gitu ya. Nah, terus gini, yang kedua verb. Verb itu adalah yang mengindikasikan pekerjaan, suatu aktivitas atau kata kerja, di mana subjek dan verb kan dia harus sinkron kan. Subjek dan verb dia kan harus paralel. Dalam artian itu verb akan mengikuti subjek akan mengikuti verb, kan polanya seperti itu ya. Nah, prinsipnya agak sedikit beda nih antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi kalau di pola bahasa Indonesia, misal saya makan, I eat, dia laki-laki makan, ya udah kata makan nggak akan berubah. Meskipun dia cuma digonta-ganti secara subjek, saya, dia laki-laki, dia perempuan, dan hewan misal katakanlah, semua akan sama, katanya makan. Tapi dalam bahasa Inggris itu beda. Verb, kata kerja, dia akan selalu mengikuti si subjek. Misal, saya makan, I eat, dia laki-laki makan, nggak mungkin eat itu dia tetap eat itu mungkin jadi eats. Dia perempuan, dia laki-laki, she, he. Kalau mereka yang makan, they eat. Misal seperti itu, we eat. Tanpa ending S atau S, kan prinsipnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya verb itu sebenarnya sudah menunjukkan tenses-nya. Tanpa saya harus memberikan keterangan waktu di belakangnya. Misal saya belajar gitu ya. Misal saya belajar, I study. Kan nggak harus selalu saya pakai objek di belakang ya. I study English every day. I studied English yesterday. Nggak harus selalu pakai seperti itu kan. Nggak harus selalu pakai keterangan waktu. Nah, jadi verb sebenarnya sudah menunjukkan tenses. Saya cuma tuliskan subjek dan verb, itu sudah kelihatan tensesnya apa. Ya, misal I study adalah subjek plus verb 1 kan, maka dia tensesnya apa? Simple present tense. I studied. Nah, ada subjek plus verb 2, dia simple past tense. I will study, ada subjek will plus verb 1, dia simple future. Ada I am studying, ada subjek to be plus SMA plus verb ing, dia present continuous tense. I was studying, ada subjek gitu ya. Ada subjek, ada to be was atau were plus verb ing, dia adalah past continuous ya. Ada I have studied. Nah, ada subjek have atau has plus verb 3, itu adalah tensesnya present perfect. Ada I had studied. Ada subjek had plus verb 3D, itu adalah past perfect. Nah, jadi tanpa saya harus menyebutkan kata keterangan waktu, kan mungkin kita pahamnya bahwa tense itu kan selalu ada keterangan waktu di belakang gitu ya. Misal I study every day, I studied yesterday, misal I will study tomorrow, misal I am studying now, bla bla bla. Seharus apa ya? Biasanya identik dengan penggunaan waktu ya. Jadi tanpa saya hanya menuliskan kalimat sederhana saja dari subjek dan verb, itu sudah menunjukkan tenses. Nah, oke. Nah, terus ada beberapa jenis verb gitu ya. Jadi verb itu
ada beberapa jenis. Yang pertama adalah verb yang dia berbentuk action. Action itu bisa identik dengan ya pekerjaan yang dia membutuhkan suatu activity, gerakan, ya. Run, walk, read, write, misal apalagi ya, misal watch, listen, drive, open, close, dan sebagainya. Yang kedua adalah verb yang mental. Mental itu dalam artian dia terkait dengan thinking, pemikiran, feeling, perasaan, atau emotion, emosi. Misal kayak love, remember, forget, feel, misal. Dan banyak lagi ya, imagine, misal. Dan masih banyak lagi. Jadi, terus ada juga jenis verb yaitu auxiliary verb. Auxiliary verb itu kayak penggunaan to be gitu ya. Misal to be is, am, are, was, atau were. Oh, kalau present itu menggunakan is, am, sama a gitu ya. Kalau she, it menggunakan is. Kalau I menggunakan am. Kalau they sama you menggunakan a. Kalau misal itu digunakan di past tense, maka kita menggunakan was dan were gitu ya. Kalau she, it menggunakan was. Kalau you sama they menggunakan were. Atau selanjutnya, jenis verb yang selanjutnya adalah modal. Modal verb itu kayak misal kayak kata can, bisa, must, harus, should itu seharusnya, will itu, dan shall artinya akan. Atau yang dia berbentuknya adalah modal verb. Atau verb itu bisa berbentuk yang terkait dengan perasal verb. Perasal verb itu kayak gabungan dua kata yang dia menghasilkan makna baru. Ya, jadi gabungan dua kata yang dia membentuk kata kerja baru dan bisa menghasilkan makna yang baru juga. Nah, mungkin kita familiar gitu ya dengan kata get up. Ya, kita nggak bisa nih artikan get sendiri, up sendiri. Get bangun, up atas, nggak bisa. Dia nggak bisa diartikan kata per kata, gitu kan. Tetapi dia biasanya diartikan dengan apa ya? Jadi satu gitu ya, get up bangun, log in misal masuk, log out keluar, sign in masuk, sign out keluar, sign up mendaftar, misal take a bath, mandi, have breakfast sarapan, misal apalagi ya, have lunch misal gitu ya. Nah, jadi ini adalah perasal verb. Nah, dan seterusnya. Terus, terus selain itu, nah itu adalah verb. Nah, jadi subjek dan verb tetap harus dia nyambung gitu ya. Nah, terus kita mau lihat gitu ya. Nah, subjek dan verb itu kan harus connect, dia harus nyambung. Terus bagaimana kalau misal gitu ya, kalau kita misal, nah, misal kalau kita lihat di sini, subjek dan verb kan dia harus nyambung gitu ya, harus koneksi apa ya, dia harus terkait gitu ya. Jadi subjeknya apa, verbnya akan mengikuti ya. Misal kalau subjeknya she, it, ya dia harus mengikuti to be-nya. Kalau subjeknya adalah they, apalagi ya, they, you, ya sama we ya dia harus ngikutin juga gitu ya. Tergantung dia mau apa ya, model present atau past tense. Nah, kita akan ke sini yang paling dasar. Nah, jadi ada satu apa ya, dalam kalimat itu ada pola nominal sama verbal. Mungkin kalau kalian yang dulu bahasa Inggris 1 sama bahasa Inggris 2 saya ngaku, ini pernah kita bahas dan singgung sebelumnya gitu ya. Ini pernah saya singgung bahkan di bahasa Inggris 1 bahkan di bahasa Inggris 2. Nah, kalimat seperti yang tadi saya bilang, kalimat minim harus ada subjek dan verb atau subjek dan predikat. Minim ya. Minim dia harus ada subjek dan predikat. Nah, kalau kita tahu gitu ya. Nah, pola dua ini cukup berbeda penggunaannya. Kalau kalimat verbal, kalimat yang dia apa ya, yang dia kata kerjanya itu ya mungkin bisa action, bisa mental ya, tergantung pola predikatnya. Nah, pola ini selalu mengikuti tenses gitu ya. Jadi misal saya mau bahasa Inggris kan, katakanlah saya membaca buku. I read a book. Ada kata saya membaca, ada kata membaca di sini ya. Nah, jadi berarti kata membaca ini kan dia bentuk verb ya, dia mungkin bisa action, bisa mental. Nah, kita maka menggunakan polanya ya pada umumnya. Jadi kayak kita translatekan satu-satu. Saya membaca buku, I read a book. Saya makan apel, I eat an apple. I
I get up in the morning, saya bangun di pagi hari. Ya udah, berarti kalimat yang ketika kita mendengar ada kata kerjanya, maka ya polanya ya harus menggunakan kata kerja yang bentuknya mungkin bisa action atau mental, dan itu semua juga tergantung tenses. Nah, kalau di kalimat yang nominal sedikit berbeda. Mungkin pernah saya singgung, entah itu mungkin di bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 gitu ya, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahwa verb gitu ya, bahwa verb itu tidak melulu cuman kata kerja yang biasa, misal kayak action atau mental gitu ya. Jadi verb itu dia lebih luas dari itu gitu loh. Nah, jadi verb itu seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa verb itu ada beberapa jenis kan, termasuk contohnya adalah linking verb. Nah, jadi linking verb itu adalah verb, benar dia kata kerja, tetapi kata kerja di sini adalah kata kerja yang bentuknya to be. To be itu kata kerja. Kalau di dalam bahasa Inggris, to be itu misal SMA itu adalah kata kerja. Nah, terus penggunaannya gimana gitu ya. Nah, jadi ketika kalian nggak menemukan ketika kalian tidak menemukan kata kerja gitu ya, maka gunakanlah to be yang dia adalah linking verb. Misal, dia cantik. Kalau secara bahasa Indonesia saja kita artikan ya, dia cantik. Kan kalau misal kita mau mengartikan dia cantik kan she beautiful, ya kan? Kalau kita artikan perkata ya, dia cantik, she beautiful. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita kan tidak mungkin sedikit berbeda kan. Dia cantik boleh ya, boleh kalau jadi kalimat. Dia katakanlah dia pintar. Dia baik hati misal, bisa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin sedikit berbeda konsepnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek, gimana caranya harus ada verb. Nah, jadi ketika ada subjek harus ada verb. Oke. Jadi ketika ada subjek ada verb. Dia cantik, si beautiful kan nggak bisa. Kita lihat si itu kan dia adalah subjek kan, ya kan? Nah, maka ketika ada subjek harus ada verb. Itu kalau bahasa Inggris seperti itu. Gimana caranya? Ketika ada subjek harus ada verb karena kalimat itu minim ada subjek, ada verb. Oke. Terus gimana caranya kita cari verbnya? Nah, kalau di sini kita dengar aja dia cantik, di situ kan nggak ada kata kerja ya. Maka kita gunakan kata kerja yang bentuknya linking verb atau to be. Maka biar kalimat itu ada subjek, ada verb. Linking verb to be itu kata kerja, tetapi dia bukan kata kerja yang dalam artian itu bisa kita artikan secara normal gitu ya, kata kerja yang kita bisa artikan secara kayak biasanya gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kalau dia ada subjek harus ada verb. Bahkan kata dia cantik itu dia boleh loh. Kata dia cantik itu dia kalau dalam bahasa Inggris harus selalu ada subjek dan verb. Ketika si beautiful nggak bisa jalan, maka gimana caranya? Ada subjek si, gitu ya. Maka dia butuh verb. Maka kita verbnya menggunakan pola yang linking gitu ya. Nah, kita gunakan pola linking verb. Nah, yaitu she is beautiful. Misal aku di sini. Kalau kita mau translate-kan, gitu ya. Kita mau translate-kan I hear nggak boleh, nggak bisa. I hear nggak bisa. Nah, maka gitu ya. Maka harusnya bahwa kita kalau ada I, maka harus ada verb. Hear di sini kan dia bukan kata kerja, kan dia keterangan tempat kan. Maka kalimat ini kan nggak ada verbnya. Maka kita gunakan linking verb atau to be. Nah, jadi seperti itu. Terus kami murid misal, kami murid. Nah, di sini misal kita menggunakan kami murid. We student, nggak bisa. We student nggak bisa. Nah, tetapi kalau ada we, ada subjek, gimana caranya harus ada verb kan seperti itu ya. Jadi gimana caranya gitu ya, gimana caranya dia harus ada verb. Nah, terus maka kita tambahkan to be yang terkait misal we are student. Nah, jadi kalau kita nggak menemukan verb atau kata kerja, maka kita gunakan pola yang tadi ya, kita gunakan pola yang
linking verb. Nah, jadi itu. Oke. Terus kalau di dalam TOEFL, ya di dalam TOEFL itu yang apa ya? Dalam artian itu contoh yang lain itu misal kayak apa ya? Gini, kalimat aktif ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalimat aktif itu ya udah normal bisa subjek verb satu. Biasanya identik dengan penggunaan me atau penggunaan ber gitu ya, biasanya seperti itu kan. Nah, terus misal I studied, past, present, ya, I'm studying, I was studying, I will study, I've studied, I had studied, dan sebagainya. Nah, kalimat yang aktif di sini kan harus mengikuti sesuai dengan tenses gitu ya. Nah, yang penting dia adalah subjek predikat, ya. Dia kata kerjanya itu biasanya identik dengan me sama ber. Nah, terus yang pola kedua itu biasanya ada kalau di dalam TOEFL itu cukup banyak juga polanya itu adalah apa ya? Pola yang pasif ya, pasif. Nah, misal katakanlah to be misal gitu ya. Ketika kalian menemukan pola inilah, ini yang paling gampang. Nah, ketika kalian menemukan pola ini, misal katakanlah pola SMA plus verb 3. Jadi kalau di dalam kalimat pasif itu identik dengan kayak di atau ter gitu ya. Jadi di atau ter. Nah, itu biasanya adalah pola pasif menggunakan verb 3. Jadi verb 3 digunakan untuk tenses yang pasif gitu ya. Bukan tenses yang pasif, pola pasif gitu ya. Misal makan jadi dimakan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia misal katakanlah kita apa ya? Menuliskan saya makan, itu kalimat aktif. Tapi kalau misal kita mau menuliskan saya makan nasi, gitu kan. Subjek ada pola aktif gitu ya. Kalau pola pasifnya kan misal nasi dimakan oleh saya gitu ya. Makan jadi dimakan, misalnya buka jadi dibuka, tutup jadi ditutup gitu ya. Nah, jadi biasanya identik dengan di atau ter. Nah, polanya ini, jadi kalau aktif itu dia akan mengikuti sejumlah tensesnya. Maka kalau pola pasif pun juga sama. Kalau kalian menemukan pola to be SMA plus verb 3 gitu ya. Kalau kalian menemukan pola to be SMA plus verb 3, maka dia adalah pasifnya present dan ini kata kerja ya. Nah, misal is eaten, at it eaten, verb 3 at eaten, maka ya dia adalah pasif gitu ya, pasifnya present dan ini kata kerja. Terus kalau kalian menemukan pola was, were plus verb 3 itu juga pasif gitu ya, tapi dia pasif. Kalau kalian menemukan pola modal verb plus be plus verb 3, maka dia adalah future. Kalau kalian menemukan pola to be, SMA plus being plus verb 3, maka dia adalah present continuous. Terus kalau kalian menemukan pola to be, was atau were plus being verb 3, maka dia adalah bentuk pola past continuous. Terus kalau kalian menemukan pola have atau has plus been plus verb 3, maka dia adalah pola yang present perfect. Kalau kalian menemukan pola had plus been plus verb 3, maka dia adalah pola past perfect. Nah, jadi verb atau predikat itu tidak melulu cuma yang dia aktif, tetapi dia juga modelnya adalah pasif ya. Nah, terus kalau di dalam TOEFL ini ada beberapa jenis soal yang biasanya diujikan gitu ya. Ada beberapa jenis soal yang biasanya diujikan. Yang pertama adalah kalimat ya. Kalimat itu tidak memiliki subjek. Nah, kalimat tidak memiliki subjek. Kembali ke materi tadi bahwa kalimat itu minim dia harus punya subjek dan verb. Ya, kalimat itu dia harus minim punya subjek dan verb. Nah, oke. Berarti ini ada soal yang dia tidak memiliki subjek. Nah, kalau kita misalnya, kalau kita lihat di sini tanpa harus selalu kita artikan. Jadi terkadang ngerjain bahasa Inggris itu kok kelihatan susah karena terkadang kita sibuk mengartikan gitu ya. Nah, terkadang kita sibuk mengartikan. Nah, kita identifikasi saja subjek dan verbnya apa. Kalau ada verbnya, oh mungkin dia nggak punya subjek. Kalau ada subjek mungkin dia nggak punya verb. Nah, just it gitu ya, just simple.
Nah, kita di sini langsung ingat yang tadi, di sini ada pola was dan verb 3. Was verb 3 adalah pola pasif dari past tense. Nah, berarti kan ini kan Pak predikat ya atau verb, maka kalimat di sini kalimat kan harus ada subjek dan verb. Maka kalau di sini ada verbnya, dia polanya pasif, maka kita kan nggak punya subjek. Mana yang sekiranya itu pilihan gandanya yang dia bisa jadi subjek, biar kalimat itu minim dia harus ada subjek dan predikat. Di sini di sini kan ada predikatnya kata kerja, sementara subjeknya nggak ada. Nah, kita cari yang bisa jadi subjek. Misal, yesterday apakah bisa jadi subjek? Nggak bisa ya, karena yesterday itu keterangan waktu, dia nggak bisa jadi subjek. Apakah in the morning juga? Nah, in the morning juga sama, dia keterangan waktu, jadi dia juga sama, dia nggak bisa jadi subjek ya. Nah, terus traffic atau cars bisa nggak jadi subjek? Bisa. Uh, Traffic sama cars bisa jadi subjek, tetapi kita harus lihat subjek itu tidak melulu cuma I, we, they, she, it, tetapi bisa berbentuk yang lain. She dia luas, we dia luas, terus it juga luas gitu ya. Traffic sama cars, kita lihat di sini to be selalu ngikut subjek. Kalau di sini kita lihat to be-nya adalah to be tunggal, yaitu was, berarti subjeknya itu tunggal. Kalau di sini were, maka subjeknya itu pasti jamak, ya pasti jamak. Maka yang benar yang mana? Nah, kalau traffic, nah di sini benar ya menggunakan was karena dia tunggal. Kalau cars ini salah karena cars itu jamak. Ya, kalau subjeknya jamak, tubuhnya juga jamak. Kalau subjeknya tunggal, maka tubuhnya juga harus tunggal. Maka yang benar adalah yang C. Nah, terus misal seperti ini, was ringing continuously for hours. Nah, jadi ada beberapa jenis itu ya, ada beberapa jenis apa ya, ada beberapa jenis verb gitu ya yang ada beberapa jenis verb, ada beberapa jenis yang tenses yang digunakan dalam TOEFL. Nah, di sini ada kata was ringing. Nah, di sini adalah kalimat aktif ya, tetapi tubuhnya adalah to be past tense gitu ya, ada to be past tense was plus verb ing, maka dia adalah past continuous. Nah, di sini kita lihat di sini ada was ringing. Di sini bentuknya aktif, tetapi kan dia tetap verb ya. Ya, dia adalah bentuk predikat atau verb yang pas gitu ya, misal kayak was gitu ya, terus ringing plus verb ing. Nah, kita cari di sini kan berarti dia verb, dia predikat, tetapi bentuk polanya adalah present continuous pola aktif. Nah, kita cari gitu ya, mana yang sekiranya bisa jadi subjek gitu ya. Nah, di sini ada kata was, berarti tunggal, maka kita cari subjek yang sekiranya dia tunggal gitu ya. Misal gitu ya, misal the phone atau the bells. Nah, di sini kita lihat the phone itu tunggal, the bells itu jamak. Nggak mungkin ya kalau dia subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka dia harus juga jamak gitu ya. Nah, terus misal contoh lain ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi paling enggak kalau kita harus identifikasi subjek sama verbnya apa. Kalau verbnya ada, cari subjeknya. Terus yang pola kedua, kalimat tidak punya verb. Nah, berarti kalimat itu ada subjek tapi nggak punya verb. Nah, misal ada seperti ini. Newspapers, bla bla bla, every morning and every evening, misal. Ya, di situ misalnya. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira ya newspapers di sini ada subjek tetapi dia bentuknya jamak gitu ya. Ada pola subjek tetapi dia bentuknya jamak. Nah, kita lihat newspapers itu subjek tapi dia jamak. Nah, kalau nah kita lihat di sini mana yang bisa jadi verb ya. Misal si sama di on time sama regularly dia adalah keterangan waktu. Otomatis dia nggak bisa jadi subjek gitu ya. Nah, terus misal apalagi ya?
delivery misal, delivery apakah verb ya? Silakan bisa cari di kamus delivery. Tahu saya yang di kata kerjanya itu adalah deliver ya, bukan delivery ya. Terus yang B, A deliver. Nah, di sini ada to be, ada verb 3. Maka dia adalah kata kerja, tetapi kata kerjanya polanya adalah pasif, tapi dia tensesnya present tense. Maka yang benar adalah yang B. Orang diantarkan setiap pagi dan setiap sore. Nah, oke. Sama halnya contoh selanjutnya engineers ya, for work on the new space program. Nah, di sini ada subjek. Biasanya subjek itu diletakkan di paling awal. Ya, di sini ada subjek. Berarti kita butuh verb mana yang sekiranya bisa jadi verb. Nah, ya verb itu kan tadi saya bilang luas ya. Verb itu mungkin kalau pola aktif ya, berarti dia apa ya, tergantung tensesnya ya. Kalau dia pola pasif biasanya depannya itu ada to be atau apa ya, bisa to be plus verb 3. Nah, maka yang benar adalah yang nah, terus pola selanjutnya, kalimat itu punya subjek atau verb tetapi tidak sempurna. Tidak sempurnanya itu mungkin tidak sempurna di bagian kata kerja. Nah, ini terpengaruh biasanya oleh tenses ya. Misal gitu ya. Misal kalau kita lihat di sini the plane terus bla 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 landed at the airport in 5 minutes. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat di sini kita analisis satu-satu. Nah, the plane ini subjek nih, dia ada subjeknya. Landed dia verb. Oke, entah itu mungkin verbnya past tense, entah itu verb 2 atau verb 3 yang jelas gitu ya. Ini adalah verb. Nah, berarti kita kalau di sini subjeknya ada, berarti kan kemungkinan ada verb yang kurang. Ya kan? Berarti kita kembalinya ke tenses. Kalau kita analisis di sini it is, the plane itu subjek. Terus di sini ada kata it itu juga subjek, maka nggak bisa, the plane it is nggak bisa. Is landed bisa, bisa, ya, karena dia kan pasif. Tapi kalau the plane it, nah ada kata it di sini kan berarti di sini subjek, di sini it juga subjek, maka dia nggak bisa double subjek dalam TOEFL, nggak bisa. Terus yang B sama ada it lagi, the plane itu kata gantinya juga it kan. Nah, apalagi juga di sini it nggak bisa. Terus yang C is descending. The plane is bisa jalan, tapi di sini ada kata descending, pada di sini ada landed, double verb nggak boleh juga. Maka yang kemungkinan benar adalah yang D, will be. Nah, di sini adalah tensesnya adalah bentuknya pasif ya, tetapi pasif di future tense-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kita akan ke pola yang lain gitu ya. Nah, kita akan ke skill yang kedua. Untuk yang skill kedua gitu ya, setiap skill saya pasti saling berkaitan dengan skill-skill yang lain gitu ya. Setiap skill dia berkaitan dengan skill-skill yang lain. Nah, oke. Untuk yang skill kedua, nah, skill kedua adalah object of preposition. Nah, hati-hati dengan object of preposition. Nah, ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, jadi hati-hati dengan object of preposition. Nah, oke. Apa sih object of preposition gitu ya? Nah, jadi object of preposition itu adalah yang biasanya gitu ya, biasanya objek itu kan sesuatu yang dikenali kan. Nah, sesuatu yang dikenali. Sedangkan preposisi itu adalah kata depan. Nah, berarti intinya bahwa apa ya, kayak kata depan yang dikenali gitu ya. Nah, oke.
Jadi misal kayak gini, preposisi itu misal contohnya kayak about, below, in, ya, di atas, di samping, di sebelah, di dalam, di belakang misal. Nah, ketika kalian menemukan ini ya kata about, below, in, over, di bawah, in, over, di atas, until, sampai, above, di atas, inside, di dalam, across, beside, di samping, into itu bisa ke dalam ya. Terus after, between, before misal gitu ya. Nah, near, dekat, between, di antara, through itu melewati atau lewat ya, with itu dengan, by, of misal, without, among di antara, around di sekitar, during selama, on itu di atas, to itu bisa artinya untuk gitu ya, at itu pada atau di, except kecuali, toward itu terhadap ya, for itu bisa artinya untuk, bisa artinya selama ya, under di bawah, behind di belakang, from itu dari, outside di luar dan sebagainya. Itu adalah preposisi. Kalau objek of preposisi, objek itu biasanya terkait dengan noun, kata benda. Jadi objek of preposisi itu ada objek yang dia diletakkan setelah preposisi. Misal at the kitchen corner, at the, from you, during the meeting, from her, with my family, under the tree, ya, after lunch, by car, at the restaurant, in the home misalnya, in the classroom, next to my boyfriend, inside the house. Nah, jadi ketika kalian menemukan preposisi terus diikuti oleh dalam artian kata yang lain, maka itu adalah object of preposisi. Ya. Nah, misal kayak gini, ada contoh. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Perjalanan ke benua di hari Sabtu akan memakan, ya. Perjalanan ke pulau di hari Sabtu itu akan memakan sekitar 3 jam. Nah, sebenarnya ini polanya itu hanya ada subjek dan verb. Polanya itu sebenarnya cuma subjek dan verb. Nah, cuma ya gara-gara ada objek of preposisi, jadi dia itu menghalangi subjek dan verb itu bertemu. Sebenarnya kalimat itu kan cuma ini, the trip ya. Nah, will last ya. Trip itu akan berakhir ya. Suatu perjalanan ke pulau di hari Sabtu itu akan berakhir selama 3 jam lagi gitu ya. Akan memakan waktu selama 3 jam. Nah, terus sebenarnya kalimatnya itu hanya polanya subjek dan verb, the trip will last. Ya, perjalanan akan memakan waktu. Sebenarnya kalimatnya itu, dia hanya terdiri dari subjek dan verb. Cuman ada objek of preposisi, sesuatu yang mengecoh. Nah, sesuatu yang mengecoh, ya. The trip to the island, di sini ada tadi ya preposisi ya, to the island adalah object of preposition. On Saturday juga object of preposition, for 3 hours juga object of preposition. Nah, jadi object of preposisi ini ya, yang saya kurung di sini itu menghalangi subjek dan verb bertemu. Nah, maka dari itu, ini kan kembali ke pola skill 1 bahwa kalimat itu harus ada subjek dan verb. Cuman ya, di antara subjek dan verb itu tuh kayak ada objek of preposisi, sesuatu yang mengecoh. Jadi sesuatu yang menghalangi subjek dan verb itu jejeran. Nah, maka itu adalah objek of preposisi. Nah, sebenarnya intinya kan trip akan memakan waktu. Udah, nggak perlu dijelaskan. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Ya, ini adalah tanggung. Misal di sini, ya, di sini ada soal tonight was a big surprise. Di sini kita harus analisis subjek dan verbnya. Nah, di sini Mike bisa jadi subjek nggak bisa, cuman nggak mungkin dong ya, karena depannya itu kan ada tuh, nggak mungkin ya, subjek itu dia selalu di paling depan, nggak mungkin depannya ada tuh. Was itu kan verb. Nah, kita analisis di sini. Nah, to Mike ya, menurut Mike ya, berdasarkan Mike, si Mike ini adalah objek of preposisi itu plus noun atau pronoun. Nah, di sini ada kata was. Was di sini kan tadi saya bilang
Was atau were is MA adalah verb. Maka di sini ada verb. Maka kalimat ini nggak punya subjek. Maka kita cari mana yang bisa subjek. Maka really keterangan. The party bisa. Funny kata sifat. Ya. Lucu nggak bisa jadi subjek. When keterangan waktu nggak bisa jadi subjek. Maka yang benar adalah the party. Menurut Mike, pestanya sangat mengesankan. Banyak surprise, banyak kejutan. Maka yang benar adalah yang itu. Nah, misal ya, kita soal selanjutnya. Di sini kita cari subjek atau verbnya. Gitu ya. Nah, misal ada kata fun. Fun itu dari verb 2 atau verb 3, maka dia kan predikat. Kita butuh subjeknya. Apakah ini bisa jadi subjek? His friend bisa. Tapi gara-gara ada tadi preposisi with, maka dia bukan subjek di sini. Maka with his friend adalah object of preposisi. Di sini ada verb. Maka kita kehilangan subjek, maka kita butuh subjek. Nah, mana yang bisa subjek? Apakah he? Has itu nggak bisa ya, has itu kan verb. Ya. He bisa jadi subjek, letter bisa jadi subjek, when keterangan waktu nggak bisa jadi subjek, maka antara he atau letter. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di konteks kalimatnya di sini, nah menemukan bioskop. Kalau dia menemukan bioskop pas ya, letter surat menemukan bioskop kan nggak pas, maka yang benar adalah yang itu. Jadi objek preposisi itu seperti itu. Nah, terus misal contoh yang lain ya, kita ke skill ketiga. Nah, tadi objek of preposisi, terus yang ketiga kita akan belajar tentang, nah hati-hati ya di skill 3 ini hati-hati dengan apositif. Hati-hati dengan apositif. Apositif itu apa sih? Sebuah kata noun yang biasanya datang setelah kata benda lainnya. Yang biasanya apositif itu lebih untuk menjelaskan atau mendeskripsikan subjek. Ya, jadi dia adalah kayak kata, frase atau mungkin keterangan tambahan yang gunanya adalah untuk mendeskripsikan kata benda ataupun kata ganti. Atau bisa saya bilang dia yang menjelaskan atau mendeskripsikan subjek. Nah, misal kita lihat di sini. Nah, apositif itu untuk letaknya, dia biasanya ada di dua tempat. Dia polanya bisa di belakang subjek. Ya, saya bilang di belakang subjek atau setelah subjek ya, atau setelah subjek. Misal, Nistira, an English lecturer, teaches English online. Nistira, seorang dosen bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris online. Nah, sebenarnya kalimat ini itu kan intinya subjek dan verbnya apa? Nistira teaches. Nah, sebenarnya gitu kan. Utamanya kan adalah Nistira ngajar, ada subjek, ada predikat. Kan sebenarnya itu. Nah, tetapi ada positif atau sesuatu yang dia itu menjelaskan subjek si Nistira ini. Nistira seorang dosen bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, misal seperti itu. Nah, jadi ya dia menjelaskan tentang subjek. Subjeknya di sini siapa? Oh, Nistira subjek. Maka lebih dijelasin lagi ada positif seorang dosen bahasa Inggris. Nah, jadi ada tambahannya. Jadi kalau misal positif itu nggak ada, yang nggak masalah. Yang jelas kan subjek dan verb terpenuhi. Nistira mengajar, Nistira teaches, ada subjek, ada verb, selesai. Ya, tetapi ada positif. Positif itu fungsinya kayak tadi object of preposition. Jadi dia itu kayak menghalangi subjek dan verb bertemu. Nah, seharusnya subjek dan verb itu jejer. Tetapi ada embel-embel katakanlah gitu ya, yang dia menjelaskan ya tentang subjeknya apa. Terus misal bisa juga positif bisa juga diletakkan sebelum subjek. Nah, misal an English lecturer, seorang dosen bahasa Inggris, Nistira mengajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya yang kalimatnya itu intinya juga cuma subjek predikat. Kalimatnya intinya kan cuma subjek predikat. Nistira mengajar, tapi ada positif yang dia menjelaskan. Ya, seorang dosen bahasa Inggris, Nistira namanya, mengajar bahasa Inggris.
Jadi seperti itu adalah appositif. Jadi appositif itu menghalangi subjek dan verb itu ciciran. Ya. Jadi appositif bisa diletakkan setelah subjek, bisa dia diletakkan sebelum subjek, ya. Setelah atau sebelum. Misal soalnya seperti ini. Ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sebenarnya intinya Sally got an A on the exam. Sally mendapatkan nilai A dalam ujian. Sebenarnya cuma intinya itu, Sally dapat nilai A. Intinya itu, tetapi dia ada positif. Misal dia dijelasin lagi, Sally the best student in the class. Sally murid terbaik di kelas, ya. Jadi yang tanda merah itu adalah positif. Ya, jadi dia menghalangi subjek dan verb itu bertemu. Jadi dia tuh posisinya di tengah-tengah gitu ya. Setelah subjek dan sebelum verb. Nah, misal di sini ada soal. George is attending the lecture. Nah, saya bilang tadi, a positive itu dia menjelaskan tentang subjek. Kira-kira kita cari mana yang sekiranya menjelaskan subjek. Dia adalah my friend. Temanku, George, is attending the lecture. My friend itu kan dia bisa jadi subjek kan, ya kan? Ya, berarti di sini ada subjek, terus ada is attending, ada to be verb in, maka dia present continuous ya. Maka yang benar adalah yang B. My friend, temanku, George. Namanya George sedang menghadiri atau sedang masuk kuliah. Terus selanjutnya yang terakhir. Nah, Sarah rarely misses her basketball shoots. Nah, di sini Sarah jarang melewatkan ya tembakan basketnya. Nah, di sini kita lihat, di sini Sarah subjek. Di sini ada verb. Kalimat ini kan ada subjek, ada verb kan? Ya. Kita cari di sini, kembali ke skill 1, nggak boleh double subjek, ya, nggak boleh double verb. Kita cari yang sekiranya menjelaskan Sarah itu siapa. Nah, ini nggak boleh ada verb double. Nah, di sini kalau B, C, sama D, di sini kan ada double verb ya, ada is juga nggak boleh ada play. Maka yang benar adalah yang A. An excellent basketball player, seorang pemain basketball yang hebat, Sarah. Nah, jadi dia menjelaskan tentang Sarah. Nah, biasanya positif itu memang terdiri dari apa ya? Biasanya di dalamnya itu nggak mungkin ada verb. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu adalah contoh gitu ya, contoh dari skill 1, skill 2 sama di skill 3 gitu ya. Jadi memang apa ya? Memang cukup tricky sih ya memang ya, karena harus banyak latihan. Karena memang apa ya? Memang harus butuh banyak-banyak latihan gitu ya. Jadi itu saja sih yang mungkin bisa kita bahas. Jadi sebenarnya masih banyak skill yang sebenarnya setiap skill itu memang berkaitan gitu ya. Jadi mungkin next kita bisa bahas di lain kesempatan gitu ya. Nah, oke. Jadi kita tadi baru ke 3 skill. Nanti skill berikutnya nanti kemungkinan kalau nggak lewat materi ya mungkin nanti sejumlah materi nanti bisa saya rekodkan di YouTube ya, nanti bisa belajar dari situ juga. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jangan lupa untuk absen nih, saya lupa ya.
Okay, thank you very much for your attention and your time in this class today. See you next week ya. Untuk info berikutnya, entah itu mungkin by Zoom atau YouTube, nanti saya akan infokan via grup ya. Jadi kita tinggal mungkin sekitar mungkin 2 meeting lagi kali ya, nanti sebelum kita nanti eksekusi untuk pretest sama post test. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.